Berapa? 399. 399. Itu sekali seumur hidup. Enggak, per bulan, tiap bulan. Aku. Tiap bulan. Aku pernah ditawarin itu, daripada bayar mending gak usah bayar aja rukat-rukat, aku bilang kayak gitu. Yalah bisa jadi, tapi orang itu bayar ya per bulan. Orang kolektifnya banyak kan? Maulana, saudaramu Maulana. Halo Bang Maulana. Bang Maulana. Ya aku gimana teman-teman mau membayar per bulan? Ngurusin si gondrong aja nggak kelar-kelar. Ngurusin si gondrongnya nggak berbaju dan nggak bercelana aja nggak kelar-kelar. Wiwi customer. Silakan adik-adik Oten, kita diskusikan tema ini ya. Kita diskusikan siapa-siapa saja 3 Kristus yang maksud sama Bang Farouk. Pak Pati itu pakai akun luar, nggak ngaruh juga katanya Bang. Akun luar pun kena juga. Pakai akun luar kena juga. Kalian tahu nggak sih Bunda Semangkut yang pinter itu, yang Bibe lama pun dia tahu, bahasa apanya pun tahu, yang di Amerika suka diskusi. Ya. Dia kan suka diskusi yang pinter, dia aja kena, akun dia berapa kena. Kalau mau live aktifkan atur penonton, udah aku aktifkan. Nggak ngaruh juga, kena juga. Kena juga. Jaringanmu putus-putus Bang Farouk. Yang diajarkan teman kemarin itu ya, diajari sama teman kita ya, tutorialnya itu gitu loh, kita lakukan kena juga. Blender tadi malam aman, iya aman dia, dari kemarin pun dia aman, padahal ngeri kali bahasa Blender kan, aman dia. Tapi ku teleponin dia nggak aktif lagi nomornya. Nikah sama anak yang punya TikTok, kalau Oten jangan lah. Assalamualaikum Akhi Farouk. Oke, USA. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ada yang sampaikan Bang? Mau kasih saran aja Bang. Kalau akun luar yang dipakai di Indonesia sebenarnya pengaruhnya ada. Itu aman dari kata-kata hujatan, aman dari kata-kata pokoknya yang menyangkut pelanggaran lah di TikTok. Tapi Bang Farouk juga harus aktifin galerinya Bang Farouk. Galeri itu kan ada yang menyalah dia tuh. Sekarang algoritma TikTok ini kalau dibaca sama dia tidak berpenghasilan, itu bakal gampang rungkat. Gitu. Penghasilan gimana maksudnya, Bang? Baru juga Bang Juma, tengoklah penghasilannya kena juga. Kalau penontonnya sedikit aman. Bang Juma rajanya penghasilan TikTok, kena juga dia. Pernah lagi Bang Juma 7 akun dia kena 1 hari. Nggak ngaruh juga Bang yang gitu-gituan. Yang aktif Love Orange itu juga perlu Bang Farouk. Love Orange juga aktif, harus penonton tuh harus ngasih juga itu. Soalnya algoritma TikTok lihatnya gitu. Nggak ngaruh juga Bang. Nadar juga bola-balik umumkan kena juga, makanya Nadar kesel. Nggak ngaruh juga Bang. Kita ini main TikTok bukan berhari-hari loh, udah bertahun-tahun. Nadar itu udah berapa lama kena juga. Love Orange gak ada ngaruh juga. Gak usah jauh-jauh lah Bang Juma aja lah contohnya. Ada suara ya? Ada. Gini Bang Farouk. Ada. Kalau ini kan hanya saran di saya. Kebetulan saya kan moderator akun sebelah. Ini kan akun kecil saya. Saya moderator, akunnya akun sebelah, akun orang. Cuman itu dia. Galeri Bang Farouk itu coba ketik deh. Klik nama Bang Farouk, galerinya kan udah mati semua itu. Itu harus dinyalakan lagi gitu. Itu pengaruh. Salah satunya pengaruh itu. Iya, Love Orange pengaruh, aku akui pengaruh. Love Orange sangat berpengaruh, soalnya siapa yang Love Orange itu adalah suatu dukungan buat satu penonton. Jadi semakin banyak Love Orange masuk, itu kan masuknya ke TikTok. Semakin banyak Love Orange masuk, itu TikTok di algoritma TikTok itu dilihat dia akunnya itu kuat gitu loh.
Iya, karena Love Orange itu untuk TikTok itu, Love Orange ini untuk TikTok itu. Ya, buat teman-teman di bawah tolong yang support Bang Faruk atau teman-teman semua yang support room Muslim, tolong di Love Orange gitu. 1 koin hanya, cuma 1 koin itu sehari. Ya, siap Bang. Coba nanti gue cek ya. Oke, terima kasih Bang Faruk. Saya turun ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cair Bang Irwan Nggak ngaruh juga Bang Faruk. Lopo-loporen itu nggak ngaruh. Nandar juga gitu. Loporen Yusuf PI juga. Loporen kena. Makanya si Nandar udah males cuma ngomongkan loporen. Dulu itu rajanya dia kena juga. Yusuf PI, berapa orang yang loporen sama dia? Wow, Yusuf PI penontonnya 10K, 18K. Love Orange berapa orang kena juga. Semalam innalillahi berapa akun dia? Nanti aku sampai bikin akun baru itu Yusuf PI. Nanti minta tolong si Gondrong aku. Oke, Hasna, selamat bergabung Hasna. Nah ini ada ini kata Sherlina, kata Ustadz Yusuf, ya udah malam 1 HP. Iya, sebenarnya aku itu pun mau nyoba. Itu yang aku bilang itu Bang Faruk, 1 akun 1 HP. Itu aja jalan satu-satunya coba. Nah, karena kalau kena 1 akun, kena nanti yang lainnya. 1 akun 1 HP. Yusuf PI mau nyoba kayak gitu. 1 akun 1 HP. Ya kita kayak mana 1 akun 1 HP, Pak? Mau berapa hari? Iya 10 HP, 10 akun 10. Ya aja lagi gitu. Iya, mau coba itu. Yusuf PI pun mau coba itu deh. 1 akun 1 HP. Jadi saya kayak ya kerjaan lah. Kalau 1 hari itu 1 HP, berarti akun kita cuma 3 HP. Karena di akun Bang Faruk HP-nya 3 gitu loh. Ini pendapatan 3 HP dipikul dengan perjuangan dan air mata loh. Lama-lama buka counter ya kan. Iya, dapatkan 3 HP penuh perjuangan dan air mata. Murah HP itu. Ini dulu, aku dulu dibilang gini. Itu RAM HP-mu itu Faruk, kecil tadi katanya. Pakai RAM HP yang besar. Aku beli RAM 12 ini RAM 12 ini. Ini RAM 8 tambah 8. Enggak, ini 12. RAM 12. Oh, langsung 12. Oppo Reno 11 Pro ini sebenarnya ini di sini apa akun, inilah akun utama ini di sini gitu loh. Lengkap juga. Dulu ini teman-teman harganya dulu 9 juta. 9 dulu harganya ini. Sekarang aku jual 3 pun nggak laku-laku. 9 dulu aku beli. Wih. Tapi nggak ngaruh juga kan? Nggak ngaruh juga kan? Nggak ngaruh juga, kena juga nya, rungkat juga nya. Tapi kalau biasanya Pak Faruk, HP baru, akun baru itu 8 bulan dia nggak kena rungkat. Setelah 8 bulan baru dia kena. Nah itu HP baru, akun baru. 8 bulan tapi setelah 8 bulan dia baru rungkat dia. Oke, ini ada yang lain. Abdul Malik. Assalamualaikum, Bang Abdul Malik. Abdul Malik. Halo, noise lo Bang. Di foto tayo, ang galing ni Mana, ang galing ni matagal si Bang ni. Noise, Bang Abdul noise. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Abdul noise, Pak Abdul banyak suara orang di situ Pak Abdul. Iya. Wih, alhamdulillah bisa gabung ini.
Alhamdulillah bisa gabung Ya silakan Pak, ada yang disampaikan Pak Abdul. sama apologet Islam ini. Ya, doaku sehat-sehat semua, tetap semangat. Amin. Itu aja Bang Faruk ya. Ya, siap. Tetap semangat. Insyaallah. Ya, syukran Pak Abdul. Syukran, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mois teman-teman ya. Nah, tengoklah. Si pemenang Piala Nobel pun udah punah ke kemana-mana. Makanya kadang enaknya jadi seperti kodondita nih kan, diskusi itu offline. Kalau online ini tengoklah, naik nanti ke atas nggak waras. Kalau nggak waras tantrum, rungkat komal dibikinnya, merepet dia nggak jelas. Tengoklah si lintas tadi, gara-gara si lintas tadi rungkat aku, merepet dia nggak jelas. Lawan diskusi lagi ngomong ditimpalnya sama suara, kena juga itu rupanya. Cair bro. Iya, nggak ada yang beres. Oten-oten ini nggak bisa diatur, Bang. Nggak bisa diatur. Nggak bisa. Makanya ya, aku salut nengok pejabat-pejabat kita, nengok Bapak Presiden, Bapak Wali Kota, Gubernur. Iya kan? Banyak masyarakat diaturnya, cobalah. Oten ini tengoklah, satu-satunya oten di sini naik. Nggak bisa diatur. Dibilang sama dia, kalau kamu mau bertanya, selesaikan narasi dari pertanyaanmu. Setelah itu dia mute ya. Izinkan orang yang kau tanya itu menjawab. Ditimpalnya lagi. Nggak bisa diatur. Luar biasa. Udah gitu masuk surga pula lagi katanya nanti. Makanya saya bilang teman-teman, iya kan, gimana ya? Entah apa manfaat orang tuh di atas bumi ini lah. Tengoklah di komal-komal lain, mana bisa diatur roten? Gak bisa diatur. Dibilang diam nyerocos, disuruh nyerocos dia diam. Capek ngadepin oten ini gitulah. Lebih parah ngadepinnya daripada ngadepin ODGJ. Cocoknya mau oten ini, siap dia bertanya dia nih kan, udah selesai pertanyaanmu, iya katanya, dibius dia biar tertidur. Kita menjelaskan. Makanya ketika mereka bertanya, nggak mau on cam, gue bilang siap bertanya turun. Tujuannya supaya itu jangan ditimpal-timpal teman-teman, biar dia di bawah gitu loh. Kalau dia di atas, tetap dia ngotot di atas. Aturannya satu, dibius dulu. Disuntik dia buat tidur, biar tidur dia. Itulah baru kita bisa puas menjelaskan. Kalau enggak pendeta, enggak kelas jemaat, enggak apologetnya, semua enggak bisa diatur. Makanya kadang aku berpikir ini kayak mana lama bapaknya ini membesarkannya ini kan. Udah besar kayak gini pun nggak bisa diatur. Konon waktu kecil, kurasa manjat-manjat di asbes lah kawan ini ya. Saking energik dan nggak bisa diaturnya. Dia ribut, dia lari-larian bukan di lantai rumah lagi, di asbes dia berlarian. Oleh anaknya satu nggak apa-apa, 5 anaknya kayak gitu modelnya, hancur rumah. Pantaslah rupanya bapak-bapak oten banyak di kedai tua kan. Banyak menghabiskan waktu dari kedai tua. Karena apa? Pusing nih nyawa anaknya. Satu nempel di dinding, satu manjat-manjat di asbes, satu lagi guling-guling dekat sumur. Coba. Suntuk dia. Makanya di kedai tua mungkin. Dia kan anaknya kan. Karena memang nggak bisa diatur. Mereka tuh nggak bisa diatur. Kalian tengok aja lah teman-teman ya di dunia nyata, ya kan. Kalau adalah sebuah antrian, ya kan, di tempat mana lah itu, ada ngantri, disuruh ngantri. Kalau misalnya yang ngantri ini 30 orang, ya kan, 30 orang, satu aja oten di situ rusak antrian. Kenapa? Ini jadi provokator nanti nih sama kawan-kawannya. Perhatikan itu, ngapain kita ngantri-ngantri? Begini. Lu tengok itu. Dia baru datang tadi tuh, udah di depan dia, tengok itu.
Orang di depannya ini memang sudah lama ngantri. Dihasutnya orang biar ribut. Dibilang seolah-olah yang di depannya itu baru datang. Padahal sudah lama datang. Ribut lah kan. Ribut. Itu tujuan dia. Setelah ribut bubar antrian. Jadi nggak perlu ngantri-ngantri. Gitulah cara Oten. Yang kedua, kalian tengok teman-teman di kelurahan-kelurahan yang ribut masalah BLT, Oten bukan? Oten bukan. Dan tahu nggak di tempatnya ada nggak BLT namanya itu? Tahu? Kalian ngerti nggak BLT? BLT bantuan pemerintah itu tahu nggak? Bantuan langsung tunai. Nah, berarti di Batam pun ada kan? Kan? Ada. Yang sering ribut ke kelurahan, ribut ya sama Pak Lurah nggak dapat BLT, itu Oten. Oten itu, kenapa gue nggak dapat? Jadi ini siapa tuh dapat katanya, ribut dia, ya kan, pergi dia, dibawanya inang-inang sama kawan-kawan dia, ribut di depan kantor kelurahan. Oten itu, makanya aku bilang, aku kalau ditawarkan mau nggak Bang Farouk jadi gubernur, enggak lah Bang, makasih lah Bang. Aku nggak akan mau ngurus masyarakat meskipun satu orang Oten yang nggak mau, aku nggak bisa. Mereka ngerinya Bang, mereka mengemukakan pendapatnya nggak di depan kita. Kalau dia datang ke kantor kita, ya kan, menyampaikan pendapatnya nggak masalah. Di belakang kita ini yang ngeri. Ceritakan jadi lapo-lapo tua di mana-mana, ribut gitu. Yang bikin ribut tengah malam lagi siapa? Oten. Orang udah malam tidur, kalau dia nyanyi, Amang Jaksa. Orang nyanyi ya. Hah? Oke. Apa ini dokter? Ya. Itu awal lagu yang dijadikan Bang Pare itu awalnya lucu tuh. Babi Cibuaya di penjara sekian tahun. Dengan tuduhan memperkosa upung-upung. Enela ten. Aku sambil ada kerjaan kita wing. Tenai, aku gini ya King, aku gak moderator ini ya King. Ini akun barunya gak moderator. King ada kok kan, nyanyi bun, nyanyi apa? Nyanyi apa kita? Bang Farouk itu pandai nyanyi. Di bagas Kamerun, rungit daya mengaku marbada. Sabotol naik kita udah paten kali dia nyanyi Bang. Awak tersiksa tidur. Tersiksa kok tidur, ribut kali lah kawan ini. Di rumahnya dia pakai speaker nyanyi, dia sambil minum tua dia. Makanya aku mau pindah rumah aku Bang, mau pindah rumah. Sekelilingku ini Oten Bang, Oten. Berisik kan Bang Kinder kan? Berisik. Aku teman-teman ya, makan aja aku makan. Kalau boleh jangan ada musik. Biar bisa aku nikmati makanan ini. Nikmat ya, nikmat salah satu nikmat terindah di dunia ini itu makan Bang. Makan. Kalau ada musiknya aku pribadi ya kayak mana makan. Enak pun makanan ini, kurang nikmat makanan. Yang kedua tidur. Jangan ada suara. Namanya kita tidur kan. Kan? Ini Bang, aduh. Maka beruntunglah kalian gak bertetangga sama Oten. Itu salah satu nikmat juga itu sama kalian, rezeki tuh. Kalian gak bertetangga sama Oten. Gak bertetangga kalian sama Oten teman-teman. Sampai jam 12 malam masih bernyanyi dia. Segini urat nyanyinya. Segini urat lehernya itu kalau nyanyi. Di kamar 10 tolong.
tebus dosaku. Di kamar 13 ini ku tebus dosaku, kata dia. Dia nyanyi teriak-teriak, udah bikin dosa lagi dia, nyakiti perasaan awak. Coba. Mengganggu tidur awak. Oten. Aku pernah lagi teman-teman, ini sepeda motor aku kan, ngeng, jadi agak ngayal aku dalam sepeda motor gue kan, waktu bawa sepeda motor, ngeng, rupanya aku lihat persimpangan, ada lapo tua, terkejut aku, terkejut aku lebih kencang daripada klakson kontainer, orang tiba-tiba ref dia, di kamar 10 ton, Kalau lagu Indonesia kan enak kan bang, kayak lagu Sheila on Seven, dengarlah sayang dan biarkan ku berbaring, enak denger ya kan, di pelukanmu walau hanya sejenak. Ini kalau mulu hui tersiksa kan. Aku bilang, ya kan, berdasarkan apa di iman mereka, nanti kan di surga mereka puji-pujian kan, ya kan, di dunia aja orang tuh muji-muji kayak gitu, ya kan, laksanakan puji-pujian di dunia kayak gitu modelnya, satu jingkrak-jingkrak, satu tepuk tangan, satu guling-guling, satu nempel-nempel di dinding, konon di surga ribut kali lah bang. Kalian yang masuk surga hotel, kalian masuk surga. Aku tahu ndak aku. Kalau bisa memilih, aku bilang, udahlah Tuhan, aku di dunia aja lah jadi satpam, aku bilang. Menderita aku di sini. Itulah huru hara yang dibuat sama Oten. Setelah itu dia teriak ajaran kasih. Ajaran kasih, makanya mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di warung, di kedai kopi, kan, di kedai tua, karena pusing dia mungkin nengok anaknya. 5 anaknya, satu nempel di dinding, satu nempel di asbes, satu guling-guling, satu teriak-teriak, satu main-main lumpur depan rumah, pusing dia. Pusing aku ini gini. Kalau muslim punya anak banyak, enak ngumpulkannya. Ayo kumpul-kumpul di sini, ayo, ajarin Iqra, kan, baca Quran. Kita ajak anak itu kumpul kan, baca Quran. Coba talaki Al-Fatihahmu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kan enak kan? Quran bisa menyatukan kita satu rumah dengan mentalaki bacaan-bacaan kita satu rumah. Kalau mereka kumpul dulu, kumpul katanya. Iya, kita baca Bible ya anak-anak. Iya, baca dulu Amsal 7. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak ada di rumah. Mungkin dibacakannya. Mau anakku, bacakan dulu Amsal 7. Kau baca Yehezkiel. Pain dong. 5 anaknya ini udah 5. Kau anakku yang nomor 1 baca Kidung Agung, anakku nomor 2 baca Yehezkiel nomor 1 sampai 15. Kau anakku yang ketiga baca Yehezkiel 23 ya, Yehezkiel 23 nomor 15 sampai 20. Anak nomor 4 baca Amsal 7 ya, nomor 16 sampai 18. Anakku nomor 5, nanti kau baca juga kitab Amsal 7 juga. Iya, dibaca Amsal enaknya. Anaknya didengerinnya baca Amsal sama Yehezkiel. Siap baca Bible, dibawaannya istrinya ke kamar. Tambah anaknya jadi 6. Jadi 6 anaknya. Besar anaknya nih kumpul lagi, disuruh diajak baca Bible, ya kan? Yehezkiel, Amsal, Hosea, apalagi Kidung Agung, ya kan? Selesai didengarnya anak bacanya Bible, masuk dia kamar sama istrinya. Tambah anaknya jadi 7. Jadi 7. Kalau anaknya nggak tahu ya kemana-mana ya, nggak tahu kita. Begitu selanjutnya, baca Bible lagi, tambah anaknya jadi 9. Coba lah keparuh. Oke, Handisel, Islam Kristen Dinda. Kristen. Oke, diskusi kita Dinda. Iya Dinda.
Oke, tema kita hari ini dari tiga Kristus, ya, dari tiga sosok Kristus yang ada dalam Bible, Kristus yang mana yang Anda katakan Tuhan dan Anak Maria? Oke, saya buka data dulu Dinda ya. Kita berangkat dari Lukas 2 nomor 11. Dinda. Lukas 2 nomor 11. Kita buka datanya Dinda. Nih. Udah berapa tahun Dinda jadi Muslim? Sabar dulu Dinda, kan nggak bisa diatur kan. Sabar dulu Dinda, biar aku narasikan dulu Dinda, biar dapat poin dari Dinda ya. Oke, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iron Roll. Dia sudah menjadi Kristus. Ingat ya, dalam Lukas 2 nomor 11, dari lahir dia sudah jadi Kristus. Udah, sekarang kita berangkat ke KPR 2 nomor 36. Kemana berangkatnya? KPR 2 nomor 36. Nah, jadi seluruh kaum tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan juga Kristus. Nah, di dalam KPR 2 nomor 36 ada sosok Kristus yang diangkat menjadi Kristus setelah dia disalibkan. Ya, setelah disalibkan dia jadi Kristus. Sementara dari Lukas 2 nomor 11 dia Kristus dari lahir. Sekarang Kristus yang ketiga. Dia Korintus 11 nomor 10. Nih. 2 Korintus 11 nomor 10. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Ku di sini adalah Paulus. Paulus mengklaim dirinya dalam 2 Korintus 11 nomor 10, dalam diri itu ada Kristus. Ternyata Paulus juga Kristus. Yang saya tanyakan ke kamu Dinda dari tiga data itu tadi, Kristus yang mana engkau tuhankan dan dia anak siapa? Silakan. Nah, Kristus dalam Paulus tadi yang terakhir, semua manusia umat Kristen itu ada Kristus dalam tubuhnya. Makanya dia Paulus menyebut dia data Kristus. Datanya Dinda dikatakan semua di dalam diri semua orang Kristen ada Kristusnya. Nah, saya kan menafsirkan, mengartikannya. Kristen dalam diri Paulus ada Kristus. Ya sama dengan manusia, dalam diri manusia itu ada Kristus. Di mana datanya Dinda? Ada Kristus. Di mana datanya Dinda? Ya, tadi yang kamu bacakan itu. Di situ dikatakan dalam diri Paulus ada Kristus, bukan dalam diri manusia. Saya tanya, Paulus itu manusia atau Tuhan? Ya kau lah tanya manusia atau Tuhan, nanti kita ke sana. Ya, makanya saya bilang tadi. Kalau aku tanya, Paulus itu manusia atau Tuhan? Gimana kau mau menjawab dia manusia atau Tuhan? Nama bapaknya aja pun juga nggak tahu. Siapa bapaknya aja pun nggak tahu, cuman mau jadi manusia. Jadi gimana Dinda? Dari tahu nggak siapa Kristus tadi? Dinda, dari ketiga Kristus tadi, Kristus mana yang kau tuhankan? Oke, sebelum masuk ke situ saya tanya dulu, kau tahu nggak arti Kristus? Kita buka aja datanya ya dari Jadi pertanyaan itu memang harus dijabarkan dulu, jangan asal bertanya. Jadi kalau kita bertanya itu ngerti pertanyaan kita apa? Ya, ini kita buka datanya ya. Arti Kristus itu, Kristus merupakan terjemahan dari kata Mesias dalam bahasa Ibrani Mesiah, atau Kristos dalam bahasa Yunani yang artinya yang diurapi. Oke, kamu percaya itu? Yesus, gimana Dinda? Kamu percaya itu Kristus adalah Mesias? Kan ini imanmu Dinda. Saya nanya samamu, kalau kamu tidak percaya katakan, kalau tidak, kalau percaya ya kan bayangkan. Gak ada urusannya, gak ada urusan sama aku. Sama halnya gini. Saya tanya dulu itu. Sama halnya gini, kau ada istri,
Ya kan? Dibilang orang. Yang saya tanya, kamu percaya dengan tadi Kristus adalah Kau Mesias? percaya itu? Ya aku nggak tahu lah, orang istri-istrimu bukan istriku. Tinggal jawab, ya udah tidak percaya atau percaya kok payah. Nggak mau aku mengurusin ya tentang Makanya percaya aku sama bilang, saya. kamu nggak mau ngurusi, tapi kau urusi Yang Alkitab. saya tanyakan Mana ini, Dinda, dari ketiga Kristus tadi, Kristus yang mana kau tuhankan Dinda? Makanya kita paham dulu pertanyaanmu, Kristus itu tuh ngerti nggak apa? Tadi sih itu Kamu Mesias. kita buka datanya Dinda. Kan Mesias tadi kan? Artinya yang diurapi. Mesias. Sebenarnya, kalau aku kau tanya dengan berdasarkan disiplin ilmu, dalam konteks disiplin ilmu, Kristus itu adalah gelar untuk manusia, bukan Tuhan. Karena arti Kristus itu yang diurapi. Jadi bacanya tadi salah. Apa? Yang bacaan kamu baca tadi salah. Ya benar dia kalau dari disiplin ilmu diurapi, yang diurapi. Nah itu. Itu gelar untuk Mesias manusia, kan? bukan Tuhan. Mesias dia kan? Iya, dalam Ibrani perjanjian lama dikatakan Mesias. Di dalam perjanjian baru Yunani disebut dengan Kristos atau Kristus. Yang saya tanyakan, dari ketiga data Kristus tadi, Kristus yang mana yang kau tuhankan? Yang saya tuankan hanya satu, yang anak Maria. Berarti Tuhanmu orang. Tuhan itu, Yesus itu, dia hanya itu yang saya sembah. Selain dari Iya, Kristus tidak saya sembah. Gitu loh. Iya, berarti Tuhanmu orang kan? Manusia Tuhanmu kan? Kalau di dunia mungkin katakan dia manusia, ya betul orang. Manusia Tuhannya. Itu udah. Ya sudah selesai. Makanya kamu nggak paham isi Alkitab Itu tadi. yang Anda tuhankan, apakan tetapi Yang kamu nggak Anda paham isi Alkitab. tuhankan adalah sosok yang keluar dari rahim Maria. Berdasarkan Lukas 1 nomor 31, yang keluar dari rahim Maria itu orang, bukan Tuhan. Tapi kamu ngotot ingin menyembah dan Tuhan. Pikiranmu salah. Itu urusanmu. Itu salah. Makanya saya bilang Nggak perlu ada menafsir. haknya kamu menafsirkan Alkitab. Dinda, saya tidak perlu menafsir. Jelas di dalam Lukas 1 nomor 31 dikatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan tidaklah anak itu kau beri nama Yesus. Orang. Bilangan 23 nomor 19, orang bukan Tuhan, manusia bukan Tuhan. Lah, kau ngotot mau menyembah anak orang. Itu Oke, urusanmu. pertanyaan Yang saya, penting apakah kamu sama dengan adalah anak orang. apakah kamu dengan Kristus, Dinda? Apa? Apakah kamu sama dengan Kristus, Dinda? Loh, nggak ada lagi urusan kita sama Kristus karena ternyata kau tidak nyembah Kristus, tapi kau nyembah anak Tapi orang. kamu bilang kamu bilang Kristus itu manusia. Makanya saya tanya apakah kamu sama dengan Ya, Kristus? selesai kita Dinda. Selesai. Pertanyaan kamu aja. Kau nyembah anak Maria kan? Iya. Udah kau nyembah anak orang. Aduh. Hanya sebatas itu kamu tahu kan? Gimana? Hanya sebatas itu ilmumu kan? Iya, karena di Ya luar dari udah, kalau hanya sebatas itu ya keluar dari situ, kamu bilang dia Dinda. manusia. Tidak gini Dinda. Iya. Karena keluar dari situ, di luar dari situ itu hanya halusinasimu saja. Jamin hanya halusinasimu saja tanpa penjelasan dari Bible-mu. Kalau nggak percaya silahkan. Aku kasih kau kesempatan untuk menjelaskan. Kenapa kau menyembah anak orang? Silahkan. Sudah jelas dikatakan akulah guru dan Silakan Dinda. Kenapa kau tuhankan anak orang? Silakan Dinda. sudah dibilang dia itu Tuhan dan guru. Kan Kita dibantahnya. Dinda buka dulu ayatnya, tapi kau mentah ayatnya. Iya, dalam Yohanes 13 nomor 13 yang mengatakan Yesus Tuhan dan Guru siapa? Yesus dia sendiri mengatakannya. Tidak loh Dinda, katamu benar. Sebelum itu yang mengatakan dia Tuhan dan Guru siapa? Paulus menyampaikan itu dengan Urus pula lagi.
Makanya hadis nggak ada Paulus. saat mengartikan isi Alkitab, Dinda. Nggak tahu dia bibir itu. Isi Alkitab. Kita buka aja ya, ada kita buka datanya. Ya, buka Memang Yohanes 13 ayat 13. Mereka ini masih jadi oten karena nggak tahu Bibelnya. Nggak apa-apa kita buka. Baca Yohanes 13, jangan hanya ngocos saja terus. Baca dulu. Nih, kita buka aja datanya. Nih. Baca. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya. Katamu itu tepat, gitu loh. Kata dia kan. Sebab akulah guru dan Tuhan. Sebab akulah guru dan Tuhan kan? Iya. Kamu di sini siapa? Yang di bawah baca, jangan setengah-setengah. Sudah habis satu ayat, Dinda. Sebab Kamu di itu sini siapa, Dinda? sebab memang akulah guru dan Tuhan. Iya, udah aku baca tadi. Ya Akulah udah, guru dan Tuhan. intinya di situ, Ya kan? di situ intinya. Iya. Kamu di sini siapa? Yang pertama yang mengatakan Yesus ini guru dan Tuhan siapa kamu di sini? Kamu di sini siapa? Manusia, kamu menyebut aku guru dan Nggak Tuhan. tahu dia teman-teman. Nggak tahu dia Bibelnya. Hanya Oten baca dulu semua, Udah, kita baca ya dari nomor 10 Dinda ya, nomor 10 sampai Yohanes 13. 13 tadi baca semua. Ya, Gimana? ini kita baca biar kau tahu siapa yang menyebutkan dia guru dan Tuhan. Udah, nih. Bacalah Dinda, bacalah. Nih, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, mandi pula ini bahasanya. Dia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Nah, ini Oten gak ada yang jalankan ini nih. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Karena orang ini ke gereja bisa nggak mandi nih. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia tidak berkata, tidak semua kamu bersih. Oten kotor-kotor semua Oten. Sesudah itu, membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu, ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Benar. Kamu di sini siapa, Dinda? Apanya lagi? Kamu di Kan sini. belum tadi manusia. Iya, kamu di sini berkuajarin kamu Dinda ya. Kamu di situ adalah murid-murid dari Yesus. Udah. Murid-murid Sementara iya. dalam Lukas 1 nomor 31 yang memberi kabar kepada Maria perihal tentang kehamilannya itu adalah malaikat. Ya kan? Malaikat aja mengatakan kepada Maria, dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Betul. Bilangan 23 nomor 19, orang bukan Tuhan. Ketika lahir, Yesus ini dia adalah orang. Gede jadi Tuhan. Siapa yang lantik? Makanya Yang gue lantik. bilang ilmu Apa, Dinda? itu belum nyampe ke ilmu ke situ. Makanya kau masih hanya sebatas SD. Belum nyampe. Sama, Yesus pun belum nyampe juga ilmunya kalau aku tanya sama Yesus. Yesus. Nah, itu Engkau pelajaran Tuhan atau utusan Yesus? Aku utusan kata Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Oh tidak, itu pelajaran SMA. Kamu masih di SD, masih belajar di situ. Hanya manusia yang kamu tahu. Sama, kau pun cuma sampai gerbang sekolah. Dinda. Makanya aku bilang, kalau kamu mau paham Alkitab, Kristen dulu. Gimana Tidak. kamu Muslim mau menafsirkan Tidak. Kristen coba Alkitab? Gimana? Kamu Muslim? Ya, kalau sama Muslim kau ngomong gitu boleh. Saya 27 tahun di sana. Tahun kamu kemana aja? Kau nggak ngerti si Alkitab? 27 tahun, kau yang nggak ngerti Bible. Kau nggak ngerti. Mata memandang sudah Kalau kamu terbukti. paham Alkitab, pasti kamu udah tahu siapa Yesus tanpa dijelaskan lagi. Kita tanya Yesus ya, boleh? 27 tahun kamu Kristen tapi nggak ngerti. Yesus, siapakah engkau Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ternyata dia utusan. Yesus, apakah engkau bertuhan Yesus? Jawab Yesus dalam Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Dia bertuhan kepada Bapa.
Yesus, apakah Tuhan itu Tritunggal Yesus? Dijawab Yesus dalam Markus 12 nomor 29. Dengarlah Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Betul. Jadi kenapa kamu nggak Kristen, Paru? Kok jadi Muslim? Kamu udah paham kita? Kristen mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Makanya aku bilang, kamu masih SD, nyampe SMA-nya. Jawab Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Situnya saat itu yang tidak percaya Yesus itu manusia. Sekarang saya tanya sama Muhammad, manusia atau Tuhan? Hanya belajar yang baik, biar lulus ke SMP. Itu manusia atau Tuhan? Ilmu masih di SD, masih di bawah, makanya belum paham. Makanya kamu cerocos, saya terus cerocos, terus. Kata-kata lain yang keluar dari lisanmu ya, ilmumu SD. Enggak ada isinya kok ya. Makanya bahasamu kayak gitu, gitu aja bahasamu. Itu kalau dijelaskan katanya salah. Kristin dulu kok, Kristin. Pokoknya pakai akal. Mau belajar Alkitab itu pakai akal, bukan hanya membaca. Kalau yang membaca, kau kan hanya membaca, kita uji ya. yang baca, makanya hanya Kita uji akalmu Dinda ya. Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Bapak itu Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Siapa Tuhanmu? Itu satu mereka, makanya Siapa yang gak berakal? itu pelajaran SMA. Kamu masih SD. Siapa gak berakal? Pelajaran SMA. Siapa yang gak berakal? 3 kok bukan 1? Kamu masih SD, jadi nggak ngerti. Turunlah kau. Nggak ada isinya. Ini jariku. Kan 1 katanya, coba. Aku bilang syarat jadi OTN ini harus longgar permanen. Oke, ya. Mudah-mudahan ya ini bisa diatur teman-temannya. Karena memang sulit cari OTN yang bisa diatur. Oke, ya El Sadai, adik-adik Babang Faruk, duduk yang manis Dinda ya, jangan marah-marah dulu. Udah dikasih uang jajan tadi kan sama mamanya kan? Ya, nanti kalau udah keluar main baru beli jajan ya, Dinda ya sama El Sadai. Babang Faruk mulai dulu sama Dinda ya. Silakan Dinda ya. Dari ketiga data yang Babang Faruk tunjukkan tadi ya, dalam Lukas 2 nomor 11, dalam KPR 2 nomor 36, 2 Korintus 11 nomor 10, Kristus yang mana yang Anda tuhankan? Babang Faruk mulai dari Adinda ya. Silakan Adinda dijawab. Oke, tadi saya sudah dengar pembicaraanmu dengan si Handi. Hal yang sama. Kamu udah tamat SMA belum? Saya pengen ngetes. Kamu tamat SMA enggak? Coba saya tanya kamu. Kamu ada berapa? Turun Adinda ya. Ya, nggak waras kok ternyata Adinda. Tanya dari ketiga Kristus dengan data yang kutunjukkan tadi, siapa yang kau tuhankan? Jawabannya, kau udah tamat SMA belum? Coba. Enggak waras kan? Waras nggak teman-teman? Nggak nyambung. Dia menelaah pertanyaanku saja pun nggak nyambung dia. Ngapain lagi diteruskan? Berobat dulu ya Adinda ya, atau pulang ke rumah minta cebok dulu sama mamanya. Kok tadi beak celana itu ya? Oke, mudah-mudahan El Sadai ini waras ya. Dinda El Sadai, adik. Selamat pagi. Oke. Didengar abangnya ngomong Dinda ya. Oke. Dari ketiga Kristus yang Babang Faruk sampaikan tadi dengan datanya, Kristus yang mana yang Adinda tuhankan? Silakan Dinda. Kristus yang mana? Iya, Dinda. Nah, berarti Kristus yang mana? Nah, emang beberapa Kristus? Kan satu, Bang. Oke, kita buka data Dinda boleh? Mungkin Dinda tadi belum nyimaknya. Oke, boleh. Di awal diskusi tadi Dinda ya. Oke, kita buka. Oke, sabar Dinda ya. Sabar Dinda. Ya, di kunyah-kunyah dulu permennya Dinda. Udah jajan tadi kan? Oke. Nih, Babang Faruk mulai dulu dari Lukas 2 nomor 11 Dinda ya. Dinda. Oke.
Pengen ditanyakan di sana. Sabar dulu Dinda, 3 Kristus Iya. yang Bang Faruk tunjukkan datanya Dinda. Sabar dulu, jangan ngomong dulu Dinda ya. Sabar dulu Dinda. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Oke. Berdasarkan Lukas 2 nomor 11, dari lahir dia sudah jadi Kristus kan Dinda? Betul. Oke, betul. Ini Kristus pertama. Sekarang Kristus kedua. Oke. Bisa? Iya. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Oke. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Betul. Nah, kalau dalam Lukas 2 nomor 11, dari lahirnya sudah Kristus. Di dalam KPR 2 nomor 36, ternyata ada sosok yang dijadikan oleh Allah Kristus setelah melalui proses penyaliban. Oke, Ya kan? betul. Dia jadi Kristus setelah disalibkan, betul? Betul. Betul, jelas berbeda ya. Di Lukas 2 nomor 11, dari lahir sudah Kristus. Di sini, setelah disalibkan baru dia jadi Kristus, 2 Kristus. Betul. Enggak ngandung perlu. 2 Korintus, satu data lagi nih Dinda. Oke. 2 Korintus 11 nomor 10. Oke. Nih. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, segenap daerah Akaya tidak akan menghalangi kemegahanku. Ternyata di dalam diri Paulus juga ada Kristus. Betul. Ya kan? Demi kebenaran Betul. Kristus dalam Betul. diriku. Nah, yang jadi pertanyaan, Oke. simak Dinda. Simak Ya, Dinda oke. pelan-pelan ya. Oke, jangan ngunyah-ngunyah permen dulu ya, simak dulu. Iya, iyalah. Dari ketiga Kristus tadi, Kristus yang mana Anda tuhankan dan dia anak siapa? Silakan Dinda. Ya. Dari Bang Parukan telah dikatakan di situ. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan bersama. Kan sekali lahir Bang, bukan dari 3 kali lahir. Kan gitu. Nah gini Bang, kalau dikatakan Bang 3 kali lahir Kristus, itu baru pas dengan pendapat Bang Faruk. Dinda, Nah ini Bang, Dinda, ini dengan Dinda. perjanjian baru itu Bang, ini dari mulai Yohanes sampai Wahyu, kan itu Bang ya, itu menceritakan tentang Mesias yaitu Kristus. Bagaimana mungkin Bang 3 Kristus? Bang Faruk tidak tanya itu Dinda. Simak Dinda ya. Di Oke. dalam Lukas 2 nomor 11, dari lahir dia sudah jadi Kristus, betul? Betul. Betul. Dalam KPR 2 nomor 36, setelah disalibkan, dia dijadikan Kristus, betul? Betul. Betul. Apakah itu sama? Loh, kan sekali lahir dari hari ini telah lahir. Kan Dinda, gini Dinda, gini Oke. Dinda. Ada orang yang dari lahir sudah orang kaya. Betul. Ya, ada orang, ini analogi Dinda, ada orang setelah dia bekerja di perusahaan besar dia menjadi orang kaya. Apakah kedua orang ini sama? Bukan itu bicara orang, malu alaman. Nah kan gitu. Yang konsepnya makanya Bang Faruk. Apakah kedua sosok itu sama Dinda? Maksud tuh Bang Faruk gini Bang Faruk. Makanya Bang Faruk, nah sekolah dulu kemarin, jangan sampai bagar. Nah gini. Itu nggak waras juga ini. Maksud kan, nah gini Bang Faruk. Perjanjian baru itu Bang Faruk, perjanjian baru, nah, kan menceritakan tentang kedatangan Mesias. Ah, Saya jangan nggak di, tanya tapi di itu, dalam Dinda. lagi jadi kan dulu. Lahir dong, Dinda. Nah itu Bang. Perjanjian Dinda lama sadai. Bang, nah itu Bang. Dinda Perjanjian sadai. lama itu Bang. Hukum Taurat. Jadi kan dulu. Dinda, dengar Dinda. Yang menjanjikan Dinda, dengar abangnya Dinda. kan Dinda. aku belum ngomong saya. Iya dengar Dinda, kamu lagi dengar dulu suara saya. Adinda melebar kemana-mana. Babang Faruk tidak membahas itu, ya. Yang saya bahas dari ketiga sosok Kristus, Kristus pertama, Kristus yang pertama, dia sudah jadi Kristus sejak lahir. Kristus kedua, dia jadi Kristus setelah disalibkan. Betul. Ya kan?
Kristus ketiga yang ada dalam diri Yesus. Sebenarnya ada Kristus keempat lagi yang dalam bentuk cahaya yang mendatangi Paulus. Makanya aku bilang tadi, Tapi saya nggak mau bahas itu. Ya, makanya aku bilang dari Faruk. berarti tidak. Di mana ketiga sosok Kristus ini tadi memiliki kisah yang berbeda. Di mana kisah yang pertama dia sudah jadi Kristus sejak lahir, kisah yang kedua dia jadi Kristus setelah disalibkan, kisah yang ketiga Kristus yang bersemayam di dalam diri Paulus. Betul. Ini beda, kok paksaan sama. Yang saya tanyakan, yang ketiga Kristus ini Kristus yang Tuhan indah. Nah kan mana gini makanya Bang Faruk, saya kau ulang dulu. Nah ini Bang, ini Faruk. Aku bilang Bang Faruk, Bang Faruk, penubuatan kedatangan Mesias yaitu Kristus. Nah perjanjian baru Bang Faruk. Itu aneh kan tahu. Nah yaitu penggenapan kedatangan Mesias. Yaitu Kristus. Saya tanyakan Dinda, dari ketiga Kristus tadi, Kristus yang mana yang kau tuhankan dan anak kan juga kan sudah ku bilang mau Faruk, berarti gak nyampe otak Bang Faruk yang kusampaikannya, makanya aja ada. Nanti kena benet aku lagi, OTAK lagi, turun. Nyambung kalian. Oke, ini si Knight of Cross. Kalau udah mengarah perkataan perundungan, saya turunkan teman-teman ya. Nanti kena ban kita. Oke, Knight of, selamat bergabung Knight of. Halo Knight. Ya, selamat siang. Salam Karistin. Istri Karistin Dinda. Noise kuda lagi. Yesus Kristus. Aduh, nggak waras. Yesus Kristus. Kenapa? Salam Karistin Dinda. Oh iya, Kristen. Selalu Kristen. Oke, nyambung di alhamdulillah. Oke, sudah nyimak tadi Dinda? Ketiga Kristus yang Bang Faruk sampaikan tadi. Sudah. Oke, saya jawab ya. Sekarang saya tanya juga. Dari ketiga Kristus tadi, Kristus yang mana yang Anda tuhankan? Silakan Dinda. Oke, saya jawab ya. Semua kata Kristus dalam Alkitab mengacu kepada satu pribadi saja, yaitu Yesus dari Nazaret, anak Allah yang diurapi sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Itu aja, satu saja. Dinda, simak Dinda ya. Ya, ini jelas kisahnya berbeda Dinda. Dalam Lukas 2 nomor 11, dia sudah Kristus sejak lahir, betul? Iya, memang dia. Sejak itu namanya diberikan. Dalam KPR 2 nomor 36, dia dijadikan Kristus setelah disalibkan, betul? Ya, tadi mengacu kepada apa yang saya definisi tadi kan? Yang saya tanyakan Dinda, dia dijadikan Kristus setelah melalui proses penyaliban, betul? KPR 236. Ya, dia memang harus menjadi juru selamat kan? Enggak tanya itu Dinda. Lah saya sudah mendefinisi tadi kan? Karena di dalam Alkitab itu konteksnya berbeda-beda. Gitu. Yang saya tanyakan dalam KPR 2 nomor 36, dia jadi Kristus, dijadikan Kristus setelah melalui proses penyaliban, betul? Tidak, dia Kristus dari sebelum lahirnya sudah dikasih malaikat. Nah, itu memang begitu yang tertulis, Pak. Kenapa begitu, Dinda? Iya, tapi kan semuanya sudah memang tertulis begitu. Awalnya sudah begitu. Iya, di dalam KPR 2 nomor 36, setelah melalui proses penyaliban, dia dijadikan Kristus. Sementara Lukas 2 nomor 11, dia sudah Kristus sejak lahir. Kan dua pribadi yang berbeda. Belum lagi di dalam 2 Korintus 11 nomor 10, Kristus yang ada dalam diri Paulus. Karena jelaslah beda ya, Paulus bukan Yesus, Yesus bukan Paulus, gitu loh. Yesus itu anak Maria yang dilahirkan Maria, Paulus nggak tahu siapa bapak mamanya.
Yang saya tanyakan Dinda, dari ketiga sosok Kristus ini tadi, Kristus yang mana yang kau tuhankan Dinda? Tetep layar teman-teman, tetep layar lover teman-teman. Iya, saya sudah jelaskan yang kami tuhankan itu adalah Yesus Kristus yang dari Nazaret, anak Allah yang nggak tanya siapa Tuhanmu. Ya itu sudah. Mau gimana lagi? Nggak tanya siapa Tuhanmu Dinda. Iya, itu memang begitu. Alkitabnya berbicara seperti gitu. Mau gimana lagi saya, Pak? Enggak, saya nggak tanya itu Dinda. Saya nggak tanya siapa Tuhanmu. Yang saya tanyakan, dari ketiga pribadi Kristus yang berbeda ini, Kristus pertama Kristus sejak lahir, Kristus kedua Kristus diangkat dijadikan Kristus setelah melalui proses penyaliban, Kristus ketiga adalah Kristus yang berdiam dalam diri Paulus. Kristus yang mana yang kau jadikan Tuhan Dinda? Kristus yang mana? Di dalam Alkitab tidak ada mengajar pribadi berbeda. Yesus Kristus itu hanya satu pribadi. Itu hanya satu pribadi aja, Pak. Nggak ada dua pribadi. Oke, sekarang saya tanya. Kristus yang sejak lahir Kristus sama Kristus yang dijadikan Kristus setelah proses penyaliban, atas dasar apa kau katakan mereka adalah pribadi yang sama? Silakan. Iya, karena kalau kamu baca dari Alkitab itu orang yang sama. Beda loh Dinda. Tidak, itu sama. 2 nomor 36. KPR 2 nomor 36. Berdasarkan konteksnya saja, sebelum dia disalibkan, dia nggak jadi Kristus. Dia dijadikan Kristus setelah disalibkan. Kan itu isinya Dinda. Jelas beda sama Kristus yang memang sudah lahir dari Kristus. Orang belum kaya lahir sejak lahir, dengar tidak? Orang kaya sejak lahir sama orang kaya setelah dia bekerja di perusahaan besar itu jelas berbeda, gitu loh. Jika memang kau nyatakan sosok yang sama, dengan dasar apa kau katakan sosoknya sama? Silakan. Tulisan bapak-bapak gereja, Injil. Ya, tulisan bapak-bapak gereja, kesaksian bapak-bapak gereja. Oh, berdasarkan bapak-bapak gereja, ternyata dia lebih mendengarkan dan mengimani perkataan bapak-bapak gereja. Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas itu baru Lukas 2 nomor 11. Diam dulu Dinda ya. Kristus pertama, Kristus dalam Lukas 2:11, Kristus kedua KPR 2:36, Kristus ketiga 2 Korintus 11 nomor 10, Kristus keempat KPR 9 nomor 4 sampai 5, Kristus kelima, Kristus yang dihadirkan oleh bapak-bapak gereja. Dan yang dituhankan oleh si penaik adalah Kristus yang dihadirkan oleh bapak-bapak gereja. Di mana Kristus yang dihadirkan oleh bapak-bapak gereja bukanlah Kristus yang tertulis di dalam Bible. Yohanes itu bukan bapak-bapak gereja kan? Kristus dari bapak-bapak gereja. Iya, Yohanes itu bukan bapak-bapak gereja kan? Apa Dinda? Yohanes yang menulis kitab Yohanes, kitab Injil Yohanes itu bukan bapak-bapak gereja kan? Oke. Yohanes itu kan dalam iman kalian adalah muridnya Yesus. Hanya saja, Bang Faru mau tanya duluan, ada ditindakan kenaik. Anda sudah mengatakan yang menulis kitab Yohanes adalah Yohanes. Sekarang saya tanya, ketika seorang yang buta huruf dikatakan menulis kitab, apakah Anda percaya seorang yang buta huruf bisa menulis kitab? Rasul Yohanes buta huruf. Dari mana kamu dapat itu? Rasul Yohanes bukan buta huruf. Dari mana kamu dapat? Saya tanyakan Dinda, saya tanya, jika seseorang yang buta huruf dikatakan bisa menulis kitab, apakah kau percaya? Setahu saya semua itu terpelajar orang-orang bapak-bapak awal. Saya tanyakan, jika seseorang yang buta huruf diklaim menulis kitab, apakah kau percaya tulisan dari seseorang yang buta huruf? Saya nggak bisa menjawab karena tidak ada tertulis dalam Alkitab. Semua bapak-bapak gereja itu bisa menulis. Saya tidak tanya Biblemu. Nanti kita ke Biblemu. Nanti saya tunjukkan datanya. Jika ada seorang yang buta huruf dikatakan menulis kitab, apakah kau percaya dengan kitab tulisan dari seorang yang buta huruf?
Kan saya nggak tahu dia buta huruf atau enggak. Saya nggak pernah melihat. Buta huruf, dia buta huruf. Dia buta huruf. Iya, bagaimana saya tahu dia buta huruf, Pak? Saya nggak pernah melihat. Oke, berarti menurutmu Yohanes itu terpelajar? Semua bapak gereja itu mereka itu terdidik karena mereka orang Yahudi. Kita buka datanya teman-temannya, KPR 4 nomor 13. Makanya saya bilang kalian itu masih Kristen karena kalian nggak tahu Bible kalian. KPR 4 nomor 13. Kisah para Rasul 4 nomor 13. Ini Dinda ya. Nggak tahu kalian, percaya aja kalian. Ini ya Dinda. Nih. Nah, setelah ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang biasa yang tidak terpelajar, orangnya mereka dan mereka mengenal sebab mereka keduanya sebagai pengikut Yesus. Sekarang kita buka ini kata ketidakpelajar, tidak terpelajar, ya tertulisnya di sini agromatos. Original teksnya tertulisnya agromatos yang artinya nampak nggak Dinda? Saya besarkan Dinda. Nampak nggak Dinda? Yang artinya buta huruf. Ya, buta huruf. Tadi Anda bilang Yohanes terpelajar. Ternyata dia buta huruf Dinda. Itu bukan buta huruf, Pak. Tidak terpelajar itu bukan buta huruf, Pak. Loh, agromatos. Iya, coba kamu tanya semua orang tidak terpelajar itu bukan buta huruf, Pak. Kalau dia bilang buta huruf, barulah itu kan tidak terpelajar. Semua orang tahu. Berarti Bibelmu salah. Pakai akal sehat lah. Pakai akal Berarti sehat. Bibelmu salah. Tidak salah. Itu kan tidak terpelajar. Mereka bukan buta huruf. Mereka bukan buta huruf. Teman-teman salah. Bukan, mereka bukan buta huruf, cuma tidak terpelajar seperti para tokoh-tokoh agama. Dinda, agromatos itu bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya itu buta huruf Dinda. Ya, buta huruf memang dia memiliki arti jamak dua. Bisa dikatakan tidak terpelajar, bisa dikatakan buta huruf. Jangan Anda sangkal terjemahan berikut misalnya terjemahan lain selain tidak terpelajar. Ya, tapi kalau kamu buka dalam Google Translate dari Yunani ke Indonesia, kau ketik itu agromatos, ya, munculnya terjemahannya buta huruf, bukan tidak terpelajar. Jelas kan? Saya tanya, Rasul Yohanes itu punya kitab kan enggak? Dia tidak memiliki kitab. Rasul Yohanes punya kitab kan enggak? Punya kan? Enggak punya dia Dinda kitab Dinda. Jadi yang kitab sekarang kami pakai itu Yohanes itu siapa? Bagaimana Anda mengatakan dia tidak bisa menulis? Penulisnya sebenarnya nggak diketahui. Itu kan klaim kamu. Loh, yo silakan. Buka datanya siapa penulis kitab Yohanes, silakan. Rasul Yohanes itu punya murid. Rasul Yohanes itu punya murid. Buka datanya. Kamu dapat informasi dari mana? Penulis kitab Yohanes adalah Yohanes. Buka datanya. Murid. Iya, karena dia punya murid. Itu Esi, dilanjut dulu itu. Aku ada bicara sedikit nih. Irianus. Waduh. Jadi klaim mengatakan bahwa buta huruf itu sangat kami lucu lah. Kenapa? Karena nyatanya Rasul Yohanes itu menulis, dia punya kitab. Kasih datanya Dinda, kasih datanya Dinda. Kasih datanya Dinda. Kitab. Kasih datanya kalau dia Yohanes itu seorang penulis, kasih datanya Dinda. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dinda, itu tulisannya. Itu datanya. Itu tulisannya, bukan itu tulisannya, bukan kamu juga mengakui. Kamu mengakuinya tulisannya, bagaimana kamu mengatakan buta huruf?
Loh, itu kan Iya. berdasarkan keimananmu tadi di awal. Yang nulis kitab Yohanes itu adalah Rasul Yohanes. Petrus saja mempunyai kitab. Ternyata Yohanes itu adalah 1 agnomatos. Petrus, 2 Dia buta Petrus huruf ada. Bunda. Hah? Iya, tapi nyatanya mereka punya kitab. Gimana sih yang kamu jelaskan? Kalau mereka punya kitab, gimana? Kamu Kapan mengklaim pula Yohanes punya kitab, Dinda? Kitab apa rupanya dimiliki sama Yohanes? bagaimana? Hah? Yohanes itu siapa kalau bukan Rasul? Ya, tergantung, Dinda. Ada Yohanes Yagian, dia penulis togel. Ada Bagaimana Yohanes Anda mengklaim mereka Wahutar, kalau dia mereka jaga punya kitab? parkir. Kan gitu. Yohanes mana ini? Ada kawanku Yohanes. Ya, Yohanes dia Jebus. Alpam. Ya itulah Pak, sangat disayangkan cara berpikir Anda. Bagaimana Anda mengatakan mereka buta huruf sedangkan mereka punya kitab. Sekarang Jika kami baca. memang dia bukan Lucu. seorang yang buta huruf, kasih datanya, Dinda. Dia dikatakan seorang yang bukan buta huruf, kasih datanya. Yang kisah para rasul itu yang berbicara itu Rasul Petrus. Nyatanya Rasul Petrus mempunyai kitab. Gimana Oke, sih? kita uji ya. Kita uji ya. Gabrul nggak tulisannya ya? Kita uji ya. Yohanes 1, Yohanes ke nomor 1. Ya, kalau memang itu tulisan Yohanes, saya tanya ke Anda. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Udah, ketika pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain pada firman pada saat itu? Adakah? Segala sesuatu diciptakan melalui firman-Nya. Nggak ada kan? Nggak ada ya kan pada saat itu kan? Ya, segala Nggak ada, sesuatu kan? diciptakan melalui firman-Nya. Ketika pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain pada firman pada masa itu? Sudah saya katakan segala sesuatu diciptakan melalui firman-Nya. Oke, berarti tidak ada ya. Oke, berarti Yohanes pun belum diciptakan pada saat itu ya. Karena pada mulanya adalah firman, bukan Yohanes. Sekarang saya tanya, ketika pada mulanya adalah Yohanes, ya kan? Dan ketika pada mulanya adalah firman dan Yohanes belum ada pada saat itu, Yohanes tahu dari mana informasi bahwasanya pada mulanya adalah firman? Tahu dari mana Yohanes? Waduh, Yohanes itu kan muridnya Tuhan Yesus. Yang Gimana sih? jangankan Yohanes, Yesus saja belum ada kok. Mereka Yesus yang saja diajar belum itu ada. siapa kalau bukan Loh. Yesus Kristus? Jadi lahirkan oleh Bunda Maria. Ini Gimana sih? ini buktinya kegabrulan dari tulisan Yohanes. Karena dia Bukan buta paman Anda huruf. yang salah. Ini bercerita tentang Yesus Dia Kristus, nggak bukan ada Yohanes. di TKP, dia nggak ada di tempat kejadian. Pandai-pandaian Lah, pula dia dia- bilang pada mulanya adalah firman, dia aja Iya. belum lahir. Iya, itu muridnya Yesus Kristus dong. Hah? Yesus Kristus itu gurunya. Gimana sih? Oke, ketika pada mulanya adalah firman, apakah Yesus sudah lahir? Nah, ya sudah lahir lah. Itu kan sudah ditulis. Sudah lahir. Iya, itu tahun berapa ditulis Siapa yang kitab itu? melahirkan dia? Siapa yang melahirkan dia pada saat itu? Lah, Bunda Maria yang melahirkan kan di Lukas. Kamu bisa baca. Berarti pada mulanya adalah Maria. Masih nyambung gak kamu nih? Pada Kamu kan mulanya adalah minta. Maria berarti. Kamu mengatakan bahwa tadi itu Yohanes, tapi yang diceritakan itu bukan Yohanes, tapi Yohanes yang menceritakan tentang Yesus Kristus, sang firman itu. Dari Yang mana saya asalnya? tanyakan, ketika pada mulanya adalah firman ditulis oleh Yohanes, pada saat itu sudah adakah Yohanes? Iya, sudah ada Yohanes. Itu kan dia cerita. Oke, berarti dia yang menulis. benar pada mulanya adalah Yohanes. Ya, salah dong. Loh, Karena yang diceritakan itu ya Yesus Kristus. tapi ketika firman pada mulanya Yohanes sudah ada. Waduh, berarti Bapak ini nggak yang nyambung pada betul-betul mulanya loh. adalah Yohanes. Maksudnya ini bercerita tentang Yesus Kristus sebelum prainkarnasi menjadi manusia. Dia itu adalah firman. Oke, berarti